Om Swastiastu, halo anak-anak, ketemu lagi dengan Ibu. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pemaparan materi tentang bab segi 4 dan segitiga, bagian segitiga yang bagian kedua ya. Nah, anak-anak bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, dan tetap semangat belajar tentunya. Baik, jadi dalam video ini Ibu akan membahas yang pertama, sudut dalam segitiga. Yang kedua, sudut luar segitiga. Yang ketiga, ketidaksamaan. Yang keempat, keliling dan luas segitiga. Sudut dalam segitiga. Sudut dalam segitiga itu dibentuk oleh dua sisi segitiga dan terletak di dalam segitiga, dan jumlah sudutnya, jadi sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C sama dengan 180 derajat. Nah, untuk lebih jelasnya kalian perhatikan gambar. Jadi segitiga ketika sudutnya dijumlah ya, jadi ketiga sudutnya jika kita jumlahkan itu hasilnya adalah 180 derajat ya. Jadi itu sudut dalam segitiga. Kemudian kalau sudut luar segitiga itu sudut yang terletak di luar tentunya ya. Dan sudut ini juga dibentuk oleh sisi segitiga dan perpanjangan sisi yang lain. Sudut luar segitiga ini adalah jumlah dua sudut dalam yang tidak berpelurus dengan sudut luar, dan sudut luar itu sama dengan jumlah sudut C ditambah sudut B gitu maksudnya ya anak-anak ya. Jadi sudut B dan sudut C ini tidak berpelurus dengan sudut luar itu. Kalau misalkan sudut B ini adalah 70 derajat, kemudian sudut C-nya 60 derajat ya, 60 derajat, maka berapa sudut luarnya? Ini kita jumlah sudut B dengan sudut C ya. Jadi sudut luar itu adalah jumlah dua sudut dalam yang tidak berpelurus. Yang tidak berpelurus adalah sudut B dan sudut C. Kalau sudut A jelas dia berpelurus dengan sudut luar ya. Jadi bukan itu. Jadi yang dijumlahkan adalah sudut B ditambah sudut C, maka besar sudut luar adalah 70 ditambah 60 sama dengan 130 derajat. Jadi sudut luarnya adalah 130 derajat. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini ada contoh soal ya. Ada segitiga dengan sudut A-nya 3x ditambah 10 derajat, sudut B-nya x ditambah 15 derajat, dan sudut C-nya 35 derajat. Hitunglah besar sudut A. Jadi berapa 3x ditambah 10 derajat. Nah, sebelum kita membahas, ini sudah pernah kita pelajari di garis dan sudut ya. Nah, ini kita cari dulu nilai x-nya. Kita tahu kalau jumlah 3 sudut segitiga itu berjumlah 180 derajat. Ya, jadi kita cari dulu x-nya dengan cara menambahkan sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C sama dengan 180 derajat. Oke. Ya, seperti ini. Kemudian kita tuliskan besar sudut A, sudut B, dan sudut C berapa. Kemudian kita kumpulkan x-nya ya. Kita kumpulkan 3x dan x-nya menjadi di depan gitu. Kemudian ya seperti ini ditulisnya. Kemudian nanti kita jumlahkan 3x ditambah x berapa? 4x ya. Dan 10 ditambah 15 tambah 35. Kita jumlahkan. Nanti kita kumpulkan jadi yang sejenis x-nya kita taruh di depan. Kemudian 60-nya kita pindah ke ruas kanan. Jadi min 60 jadinya 4x sama dengan 180 derajat dikurang 60 derajat. Maka x sama dengan 120 dibagi 4, hasilnya 30 derajat. Jadi x itu 30 derajat. Nah, kita bisa menghitung sekarang sudut A dengan mensubstitusikan nilai x 30 derajat ke 3x ditambah 10. Ya, jadi x-nya diganti dengan 30 derajat. Maka hasilnya itu
90 tambah 10. Ingat 3 dikali 30 dulu dikerjakan, baru nanti ditambah 10 ya. Kemudian hasilnya adalah sudut A sama dengan 100 derajat. Oke, contoh soal berikutnya. Nah, di sini ada sudut luar segitiga besarnya 140 derajat ya. Tetapi di sini diketahui sudut A-nya Y ditambah 10, B-nya 2Y tambah 10. Nah, kita cari dulu nilai Y-nya. Inilah besar sudut BAC, berarti sudut A ya yang ditanyakan, Y ditambah 10-nya. Nah, sebelumnya kita harus cari dulu nilai Y-nya. Seperti tadi nilai X, sekarang cari nilai Y. Nah, kita tahu bahwa sudut luar segitiga itu sama dengan jumlah dua sudut dalam segitiga yang tidak berpelurus dengan sudut luar. Berarti yang tidak berpelurus adalah sudut A dan sudut B. Nah, sudut A ditambah sudut B sama dengan 140. Kita tuliskan berapa besar sudut A dan sudut B, kemudian kita kumpulkan nilai Y-nya seperti tadi juga. Nanti hasilnya adalah Y sama dengan 120 dibagi 3. Berarti Y sama dengan 40 derajat. Nah, sudut BAC sama dengan Y ditambah 10, diganti Y-nya. Dan hasilnya adalah 50 derajat. Berarti sudut BAC itu sama dengan 50 derajat. Oke, kita lanjut ke ketidaksamaan segitiga. Jumlah panjang dua sisi pasti lebih besar daripada panjang sisi ketiga. Oke, kita bisa menuliskan seperti ini. Pertama, A ditambah B lebih besar dari C. Atau A ditambah C lebih besar dari B. Dan B ditambah C lebih besar dari A. Contoh, 4, 5, 6 dapat dibentuk menjadi segitiga karena ya 4 ditambah 5 lebih besar dari 6. 4 tambah 5 kan 9, kan lebih besar dia dari 6. Kemudian 5 ditambah 6 lebih besar dari 4. 5 tambah 6 adalah 11. 11 lebih besar dari 4. Dan 4 tambah 6 lebih besar dari 5. 4 tambah 6 kan 10, jadi lebih besar dari 5. Dan ini bisa dibentuk menjadi segitiga. Ya, karena sesuai dengan rumus yang di atas. Oke, kita lanjutkan soal yang kedua. Ini 4, 5, 10. Tidak dapat dibentuk menjadi segitiga karena 4 ditambah 5 itu lebih kecil dari 10. 4 tambah 5 kan 9. 9 lebih kecil dari 10. Tidak sesuai dengan rumus yang berlaku. Nah, kalau sudah salah satu saja tidak sesuai, walaupun yang lain sesuai, salah satunya tidak sesuai, maka tidak dapat dibentuk menjadi segitiga ya. Hubungan sudut dan panjang sisi. Apa sih hubungan sudut dan panjang sisi? Sudut terbesar terletak di hadapan sisi terpanjang. Jadi kita perhatikan gambar ya. Di sana sudah ada gambar segitiga dengan besar sudut. Masing-masing sudut A 60, sudut B 80 derajat, sudut C 40 derajat. Jadi sudut terbesar terletak di hadapan sisi terpanjang. Coba kita lihat. Sudut B 80 derajat terletak di hadapan sisi terpanjang yaitu AC. Oke, sudut terkecilnya kan C 40 derajat terletak di hadapan sisi terpendek. Kita lihat coba ya. Jadi sudut 40 derajat ini terletak di hadapan sisi AB, sisi terpendek ya. Begitu. Ya, jadi sudut terbesar, sudut B terletak di hadapan sisi terpanjang yaitu AC. Kemudian sudut terkecil yaitu sudut C terletak di hadapan sisi terpendek AB. Baik, ke contoh soal berikutnya. Diketahui segitiga ABC dengan sudut A 3x ditambah 10 derajat, sudut B x ditambah 15 derajat, dan sudut C 4x dikurang 5 derajat. Tentukan urutan sisi-sisi dari yang terpendek. Nah, sebelumnya kita akan mencari dulu nilai x-nya dengan menjumlahkan semua sudut-sudut segitiga ya. Sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C sama dengan 180 derajat. Kemudian kita masukkan berapa besar sudut A,
berapa besar sudut B dan berapa besar sudut C. Kemudian kita kumpulkan yang sejenis. Dan nanti hasilnya X sama dengan 160 dibagi 8 sama dengan 20 derajat. Jadi kita sudah mendapatkan nilai X-nya 20 derajat. Sekarang kita akan mencari besar sudut A dulu, kemudian sudut B, kemudian sudut C. Dengan cara mengganti nilai X di masing-masing sudut dengan 20 derajat. Kita mulai dari sudut A ya. Sudut A sama dengan 70 derajat. Dengan kita ganti X-nya 20 derajat. Jadi 3 dikali 20, 60. 60 ditambah 10 sama dengan 70 derajat. Sudut B 35 derajat. Sudut C 75 derajat. Sekarang kita perhatikan ya anak-anak. Sudut A 70 derajat. Kemudian sudut B 35 derajat. Ini dia. Kemudian sudut C 75 derajat ya. Nah, sekarang kita perhatikan sudut yang terkecil. Sudut yang terkecil adalah sudut B. Nah, coba kalian perhatikan sisi mana yang berhadapan dengan sudut B. Iya, betul. Jadi sisi ini ya, sisi AC. Kalian perhatikan sudut yang terbesar, sudut C 75 derajat. Sudut C yang berhadapan dengan sudut C yang mana? Iya, yang ini. Berarti sisi AB adalah sisi yang terpanjang karena sudut yang terbesar adalah sudut C. AC karena dia yang terpendek, kemudian BC yang terakhir AB. Nah, sekarang kita akan belajar tentang keliling dan luas segitiga. Baik anak-anak, perhatikan untuk keliling segitiga ya. Keliling segitiga kita bisa menggunakan K sama dengan AB ditambah BC ditambah AC, atau kita bisa menggunakan A ditambah B ditambah C. Dan untuk luas sama dengan setengah dikali alas dikali tinggi. Bagaimana jika diketahui ketiga sisinya? Oke, rumusnya adalah ini. Luas sama dengan akar ya, akar S dikali S dikurang A dikali S dikurang B dikali S dikurang C. Nah, S-nya itu adalah setengah dari keliling segitiga. Jadi sebelum mencari luas, anak-anak cari dulu keliling segitiga, kemudian dikali setengah atau dibagi 2. Sebentar lagi akan ada contoh soal biar anak-anak lebih paham bagaimana caranya menggunakan rumus yang seperti ini ya. Contoh soal 1. Diberikan bangun datar segitiga, diketahui panjang AC-nya 6 cm dan panjang BC-nya 10 cm. Hitung keliling dan luas segitiga. Nah, kalau keliling berarti anak-anak harus mencari apa? Panjang AB dulu, karena keliling itu kan AB ditambah BC ditambah AC. Kita cari dulu panjang AB. Bagaimana caranya? Kita gunakan rumus teorema Pitagoras. Jadi, kalau sisi miring itu kita sepakati bahwa sisi miring itu adalah C. Kemudian panjang sisi siku-sikunya itu A atau B. Nah, kalau anak-anak mau pakai panjang AB itu A kecil boleh, AC-nya B kecil. Oke, kita lanjut ke pembahasannya langsung. Akar C kuadrat dikurang B kuadrat. Berarti 10 kuadrat kurang 6 kuadrat, 100 dikurang 36. 100 dikurang 36, 64. Akar 64 sama dengan 8 cm. Maka panjang AB itu adalah 8 cm. Dan kita bisa cari kelilingnya. Berarti keliling rumusnya adalah AB ditambah BC ditambah AC, 8 ditambah 10 tambah 6 sama dengan 24 cm. Nah, bagaimana dengan luasnya? Kita perhatikan alasnya. Ingat, alas dan tinggi saling tegak lurus. Maka kita bisa ketahui langsung bahwa alasnya itu adalah AB, berarti 8 cm. Dan tingginya yang tegak lurus dengan AB adalah AC, yaitu 6 cm.
Berarti luas setengah kali alas kali tinggi sama dengan setengah kali 8 kali 6 sama dengan 24 cm persegi. Ingat, satuan luas adalah cm persegi. Oke, kita lanjutkan ke contoh soal yang kedua. Nah, di sini diberikan bangun datar segitiga seperti pada gambar. Diketahui AB-nya 12 cm dan kemudian AC-nya 10 cm. Ini alasnya adalah AB ya. Berarti yang mana yang merupakan tinggi dari segitiga tersebut kalau alasnya AB? Iya, betul. Jadi ingat, alas dan tinggi itu saling tegak lurus. Maka yang tegak lurus dengan garis AB adalah CD ya, CD. Nah, karena CD belum diketahui, berarti kita harus cari dulu CD-nya. Bagaimana caranya? Nah, di sini kan ditanya luas segitiga. Baik, anak-anak, jadi kita cari dulu panjang CD-nya dengan menggunakan rumus teorema Pitagoras. Nah, rumus mencari B kecil itu adalah akar C kuadrat dikurang A kuadrat. Oke, berarti 10 kuadrat dikurang 6 kuadrat, 100 kurang 36, akar 64, berarti CD-nya 8 cm. Nah, kita bisa sekarang mencari luas segitiga. Jadi luas segitiganya alasnya 12, tingginya 8. Luas segitiga 48 cm persegi. Contoh soal ketiga. Segitiga ABC mempunyai keliling 52 cm. Jika panjang AB sama dengan 2x ditambah 4, BC 3x kurang 2 cm, dan AC 3x ditambah 2 cm, maka ABC merupakan segitiga apa? Baik, sekarang berarti kita akan mencari panjang AB, panjang BC, dan AC. Karena di sana masih ada variabel X, berarti kita harus cari nilai X-nya ya. Keliling segitiga adalah AB ditambah BC ditambah AC. Kemudian kita tuliskan seperti ini ya. Kita kumpulkan variabel X-nya atau kita langsung jumlahkan yang X-X-nya saja dan angka dengan angka. Berarti dapat 8X ditambah 4. Kemudian kita tukar posisinya, jadi biar 8X ditambah 4 ini di posisi ruas kiri dan 52 di ruas kanan. Nanti 4 akan kita pindahkan ke ruas kanan. Hasilnya akan seperti ini ya, karena sudah pindah ruas. Dan dapatlah 8X sama dengan 48, lalu X sama dengan 48 dibagi 8 sama dengan 6. Nah, X-nya sudah ketemu, kita substitusikan langsung ke sisi AB, BC, dan AC. Maka didapatlah panjang sisi AB itu 16 cm dan panjang BC 3 dikali 6, 18 dikurang 2, 16 cm juga. Kemudian sisi AC 3 kali 6 ditambah 2, 18 tambah 2 berarti 20 cm. Nah, kira-kira bisa kalian simpulkan segitiga apa yang terbentuk? Kalian perhatikan, panjang AB dan panjang BC sama. Dua sisi dari segitiga yang memiliki panjang sama, itu merupakan segitiga apa? Iya, betul. Segitiga sama kaki. Oke. Nah, kita lanjutkan ke contoh soal keempat. Sebuah segitiga mempunyai panjang sisi 13, 20, dan 21. Ini yang diketahui hanya sisi-sisinya saja. Nah, bagaimana mencari luas segitiga? Berarti kita menggunakan rumus yang luas akar S dikali S kurang A dikali S kurang B dan dikali S kurang C. Oke. Rumus S-nya sama dengan setengah dikali keliling segitiga. Setengah dikali 13 ditambah 20 ditambah 21 sama dengan 27 cm. Nah, kita sudah tahu nilai S-nya itu 27 cm, maka kita bisa cari sekarang luasnya dengan memasukkan nilai S-nya ke rumus yang di atas. Nah, bagaimana cara menggunakan rumus yang panjang seperti ini? Kalau kita sudah menemukan nilai S-nya, kita tinggal memasukkan ke dalam rumus ya. Karena S-nya kita sudah ketemu 27 cm, maka kita bisa memasukkan yang
atau kita mengganti S-nya dengan 27. Kemudian ingat yang di dalam kurung kita kerjakan dulu. Jadi kalian kurang-kurang dulu yang di dalam kurung, nanti terakhir baru dikalikan. Nanti setelah diakarkan hasilnya adalah 126 cm persegi. Nah, seperti itu anak-anak, semoga bisa dipahami ya. Baik, sekian pemaparan dari Ibu mengenai materi segitiga. Semoga anak-anak bisa belajar di rumah. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Ibu. Dan akhir kata Ibu ucapkan terima kasih, matur suksema, dan mohon maaf apabila ada salah kata selama pemaparan materi. Dan terakhir, Om Santi 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 Om.